Bisa dimulai ya teman-teman. Selamat pagi semua. Semoga semuanya sehat-sehat terus di saat pandemi ini. Pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang memimpin doa? Silakan. Oh ya, silakan Mas Jalu, pimpin doanya. Terima kasih Mas Jalu. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Dwi Haji Kresna. Bisa dipanggil Pak Aji ya, sebagai guru kalian. Saya tinggal di suatu desa bernama Desa Jiwa, tepatnya di Ungaran, Jawa Tengah ya. Di sini bisa perkenalkan satu persatu. Di sini terdapat 2 KD yang kita gunakan. Yang pertama ada KD pengetahuan, memahami prinsip-prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Maksudnya adalah agar teman-teman bisa memahami apa itu prinsip pembuatan animasi itu sendiri. Yang kedua ada KD keterampilan. Bagi yang belum tahu, KD itu kompetensi dasar ya. Lanjut, yang kedua menyampaikan prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Setelah saya menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembuatan animasi, diharap teman-teman bisa menyampaikan apa itu prinsip dasar pembuatan animasi. Satu hal lagi, di sini saya akan menjelaskan poin-poinnya saja ya, dan seterusnya teman-teman bisa nanti menyampaikannya melalui tugas yang saya berikan ke teman-teman untuk dikerjakan. Di sini saya menggunakan 3 metode pembelajaran. Yang pertama, observasi. Di bagian ini, teman-teman bisa mencari informasi mengenai prinsip dasar animasi melalui internet atau media yang lain. Yang kedua, diskusi. Di sini diminta teman-teman untuk bertukar pikiran antar kelompok Anda mengenai prinsip dasar animasi 2 dimensi. Dan yang ketiga itu demonstrasi. Nah, demonstrasi yang dimaksud ini adalah hasil dari diskusi antar kelompok. Bisa Anda tunjukkan ke kelompok yang lain. Setiap pembelajaran pasti ada tujuan pembelajarannya. Setelah melakukan kegiatan observasi, diskusi, dan demonstrasi, diharapkan teman-teman dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan animasi 2 dimensi. Di sini teman-teman nanti bisa menjelaskan prinsip animasi yang dasar ya. Terus mengurutkan 12 prinsip dasar animasi sesuai dengan urutannya. Saya beri contoh, misalnya post to post itu habis post to post itu apa itu. Terus selanjutnya menjelaskan bagaimana alur proses pembuatan animasi 2 dimensi. Nah, dalam pembuatan animasi ini tentunya memiliki alur supaya menjadi video animasi. Misalnya membuat naskah, membuat storyboard, dan seterusnya. Terus melakukan kajian terhadap permasalahan yang ada di dalam prinsip-prinsip pembuatan animasi 2 dimensi. Di dalam diskusi nanti, saya akan beri permasalahan dan nanti dikasih ulang oleh teman-teman. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil kajian mengenai prinsip dasar animasi 2 dimensi dan menarik kesimpulan tentang prinsip dasar animasi 2 dimensi. Di sini setelah berdiskusi tadi, kalian menyimpulkan hasilnya seperti apa? Gitu. Lanjut kita ke materi. Apa itu animasi? Animasi itu sendiri adalah hasil olahan dari komputer yang berupa gambar bergerak dari sebuah objek yang telah disusun secara khusus dengan memperhatikan alur dan waktu tertentu. Dengan kemajuan teknologi, membuat animasi semakin mudah. Kalau dulu,
Untuk menghasilkan sebuah animasi perlu adanya gambar tangan di kertas yang digerakkan dengan pengolahan pada komputer. Sedangkan sekarang ini, para animator atau pembuat konten animasi, bisa disebut itu, dapat secara langsung menggunakan komputer untuk membuat gambar sehingga menyusun gambar dengan ketentuan tertentu sebagai produk animasi. Saya beri contoh animasi ya. Animasi dan bisnis itu harus menyertakan video penjelasan, terus loading page, transisi, iklan, dan logo. Nah, yang dimaksud loading page itu ketika masuk ke website kan suka lama itu loadingnya. Nah, kita harus mengisi loading itu dengan gambar-gambar yang menarik agar klien tidak bosan dan bisa memanjangkan mata. Teknik animasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu frame by frame. Saya akan jelaskan teknik animasi yang dilakukan dengan bentuk gambar yang menjadikan gambar tersebut berbeda di setiap frame. Seperti di gambar, contohnya ini proses berlari ya, dari frame awal seperti ini, agak bungkuk dikit, terus kaki yang satu agak terangkat ke atas, dan seterusnya gitu. Dan teknik ini memiliki kelemahan. Yang pertama itu membuat file akan menjadi besar karena memasukkan satu per frame gini akan memakan banyak memori ya teman-teman. Yang kedua akan menggunakan banyak waktu jika membuat image atau gambar yang berbeda dalam satu keyframe. Nah, soalnya kalau animasi yang bagus itu setiap gerakan sedikit saja kayak jari diangkat dikit itu ya harus digambar harus dicantumkan dalam keyframe gitu. Kelemahannya gitu sih. Dan yang kedua ada twin. Teknik animasi ini dimana dalam proses animasi dilakukan dengan menentukan posisi frame awal dan frame akhir. Kemudian mengerjakan animasi frame-frame sisanya yang berada di antara posisi awal dan akhir frame tersebut. Seperti di contoh gambar ini ya, yang ini frame awal dan ini yang terakhir. Jadi banyak ini sama ini tok yang berbeda dengan yang tadi frame by frame satu persatu. Nah ini enggak langsung, jadi ini otomatis kebuat yang sisanya ini. Kalau twin ini memiliki kelebihan yaitu mempersingkat dan meminimkan waktu kerja. Berbeda sekali dengan frame by frame tadi ya. Yang kedua, mengurangi ukuran file karena setiap isi dalam setiap frame tidak perlu disimpan. Nah, ini sangat menghemat sih. Tapi hasilnya ya kalau dibandingkan frame by frame ya bagusan frame by frame sih daripada twin ini. Kita masuk di 12 prinsip animasi. Yang pertama ada squash and stretch. Prinsip animasi yang pertama ini adalah prinsip yang berfungsi untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Squash and stretch merupakan upaya penambahan efek lentur pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Contohnya seperti karet kan itu lentur. Yang kedua, anticipation merupakan prinsip di mana kita sebagai animator memberikan tanda untuk penonton mengenai apa yang akan terjadi pada karakter. Dari contoh gambar, kita sudah menebak apa yang akan dilakukan oleh objek tersebut, yaitu dia akan memukul
itu adalah pengaplikasian prinsip animasi yang berfungsi untuk transisi dari dua major action. Yang selanjutnya ada staging. Staging itu gerak keseluruhan dalam sebuah adegan yang harus tampak jelas dan detail untuk mendukung suasana yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Seperti di gambar, itu kan siluet. Kita bisa lihat di gambar, itu hanya beda angle kamera, jadi agak kiri sama kanan beda. Seterusnya yang keempat, strike ahead and pose to pose. Metode ini dengan cara menggambar secara berurutan, mulai dari gambar pertama hingga seterusnya, di mana gambar awal sampai akhir menunjukkan satu rangkaian gerakan yang sangat jelas dan maksud tujuannya. Jadi kurang lebih semacam teknik frame by frame yang tadi saya jelaskan. Dan yang kelima ada follow through and overlapping action. Saya ke follow through dulu. Follow through adalah prinsip animasi tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Contohnya, rambu yang tetap bergerak meskipun sudah tidak berlari. Itu masih ada kayak efek-efek lah kalau real life-nya. Yang overlapping, gerakan gerakan saling silang, yaitu serangkaian gerakan saling mendahului. Misalnya gerakan tangan dan kaki kita sedang berjalan, seperti kayak upacara gitu kan, gerak jalan. Dan selanjutnya nanti teman-teman bisa cari di internet untuk penugasan. Masih ada 7 lagi. Oke, langsung saja kita ke contoh animasi 2 dimensi. Di sini saya ada satu video tentang animasi 2 dimensi, bisa kalian tonton sebentar. Beri dua tugas. Yang pertama, mencari prinsip apa saja yang ada di video tersebut yang berhasil kalian tonton. Yang kedua, mencari 12 prinsip animasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa Anda jelaskan satu persatu di formatnya Word ya. Untuk mengakhiri kelas hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doanya saya pimpin, berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi dan terima kasih.